Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji apa itu pola mutakhir perorganisasian kurikulum. Yang dimaksud pola pemutakhiran kurikulum di sini adalah sebuah desain yang di dalamnya itu ada sebuah perencanaan. Kemudian perlunya ada validasi, implementasi, dan evaluasi yang merupakan bahagian dari desain kurikulum itu sendiri. Kemudian dalam hal ini kita perlu mengikuti beberapa langkah agar pola pemutakhiran kurikulum ini bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan itu bisa digunakan oleh semua masyarakat di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, mari kita sejenak mengupas tentang bagaimana pola pemutakhiran perorganisasian kurikulum itu semua. Kemudian di dalamnya juga kita harus mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari pengorganisasian kurikulum tersebut. Oleh sebab itu, di sini kita perlu mengetahui item-item atau kriteria-kriteria yang harus kita pelajari di dalam pola pengorganisasian kurikulum. Yang pertama sekali adalah kita harus mengetahui pengertian dari pengorganisasian kurikulum itu sendiri. Setelah itu kita harus tahu komponen kurikulum. Apa-apa saja komponen kurikulum. Kemudian kita lanjut dengan pola organisasian kurikulum yang kuat itu yang bentuknya bagaimana. Baru kita harus tahu kelebihan dan kekurangan organisasi kurikulum tersebut. Nah, di dalam komponen kurikulum, kita dituntut kedua adanya materi dan adanya strategi, juga evaluasi. Kenapa tujuan itu harus dinomorsatukan? Karena tanpa tujuan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, tidak akan ada tindak lanjut yang bernilai. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013, dikemukakan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan hidup, baik itu pribadi dalam hal beriman, produktif, kreativitas, inovatif, dan afektif, serta mampu memberikan manfaat atau berkontribusi pada kehidupan, baik itu kehidupan yang sempit maupun kehidupan yang luas. Nah, kenapa di tujuan ini ditekankan bahwa kita sebagai manusia tersebut atau kita sebagai warga negara harus beriman. Karena beriman itu adalah titik temu, titik yang kuat untuk bisa melakukan sebuah keyakinan dalam hal apapun, sehingga melahirkan produktif. Dengan adanya produktif, adanya kreatif. Segala sesuatu itu dituntut untuk melakukan kreatifan, hingga adanya gambaran inovatif yang kita lakukan dalam segala sesuatu tingkah laku di dalam dunia pendidikan maupun di setiap langkah yang kita lakukan itu perlu adanya perubahan-perubahan agar kita mampu berkontribusi pada kehidupan orang, bukan dalam tatanan masyarakat atau keluarga saja, tetapi kita memiliki kontribusi kehidupan bagi berbangsa, bernegara, maupun di dalam peradaban dunia. Ini adalah salah satu tujuan dari komponen kurikulum. Kemudian materi. Ketiga keyakinan, ketika kita memiliki keaktifan dan memiliki sikap inovatif, maka pengetahuanlah, keterampilanlah yang sangat-sangat kita harus pahami, sangat kita kuasai.
agar semua yang kita berikan kepada peserta didik nanti akan terpola. Kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik sangat bisa kita gali, kita ambil dari pola materi yang kita ajarkan. Kemudian setelah ada tujuan, ada materi, maka kita harus tahu strategi apa yang tepat yang harus kita gunakan. Karena di dalam sebuah pengajaran kita harus memiliki strategi yang tepat. Seperti kita harus menggunakan strategi pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Kemudian kita harus tahu bagaimana cara kita menggunakan strategi jigsaw dan banyak yang lainnya agar materi yang kita sampaikan itu lebih tepat dan lebih bermakna hingga peserta didik di dalam menerima pembelajaran kita itu akan mendapat beraneka ragam ilmu pengetahuan yang dia peroleh di saat tersebut. Nah, selanjutnya apa yang sangat dibutuhkan oleh kurikulum? Evaluasi. Dengan adanya langkah-langkah pembelajaran materi yang lebih luas, kemudian strategi yang lebih jitu, maka evaluasi indikator yang didapatkan oleh peserta didik itu akan lebih kuat. Nah, kita harus tahu juga pola pemutakhiran pengorganisasian kurikulum itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah bentuk kurikulum separated subject kurikulum. Nah, yang dimaksud dengan kurikulum ini adalah kurikulum mata pelajaran terpisah. Misal, ada pembelajaran pejok, ada pembelajaran PPKN, ada pembelajaran kesenian, juga pembelajaran agama. Pembelajaran ini diajarkan secara terpisah dengan pembatasan waktu. Kalau misalkan jam pertama, jam kedua diawali dengan pembelajaran PKKN, mungkin di waktu yang selanjutnya kita akan mengajarkan pembelajaran pejauh atau pembelajaran yang lain. Nah, pembatasan-pembatasan waktu ini adalah sangat memiliki sebuah kelebihan dan kelemahan. Dikarenakan kurikulum mata pelajaran terpisah itu memang sudah dilakukan baik dari tingkat SD atau MIN, juga dilanjutkan dengan SMP atau MSen, dan juga di tingkat MA, MAN atau SMA. Mungkin bisa juga dikatakan ada pembelajaran terpisah di tingkat perguruan tinggi. Nah, pembelajaran ini bisa kita kaitkan dengan sebuah pembelajaran yang bermakna, yang mana pembelajaran ini adalah pembelajaran yang diajarkan hanya satu materi ke materi yang lain. Kemudian kita lihat kelebihannya. Kelebihannya pada tujuan dapat mencapai pengetahuan secara mendalam. Ketika kita mengajarkan sains misalkan, di situ ada pembelajaran perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, apa yang kita ajarkan? Materi yang kita ajarkan kepada peserta didik kita adalah terfokus kepada perkembangbiakan makhluk hidup, baik perkembangbiakan secara ovivar, perkembangbiakan secara vivivar, maupun perkembangbiakan yang sudah dipolakan. Nah, apa yang kita peroleh dari hal tersebut? Anak-anak peserta didik tentunya akan memiliki pengetahuan secara mendalam karena yang diajarkan adalah khusus satu pelajaran. Lalu dapat menstandarkan pengetahuan peserta didik dengan hal yang terbesar pada banyak tempat. Kalau misalkan kita mengajarkan tadi, Bu Umi tadi menyebutkan adanya materi, yaitu materi tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu tidak hanya diajarkan di depan kelas, tapi boleh kita ajarkan di luar kelas. Boleh kita turun ke desa-desa, boleh kita turun ke kebun binatang. Jadi anak-anak dapat memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lingkupnya lebih luas. Nah, selain itu, anak-anak juga dapat menyeragamkan fasilitas yang dipergunakan oleh seorang pendidik. Nah, ini merupakan sebuah kelebihan. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya, pengetahuan yang didapatkan itu berkurang.
Kenapa pengetahuan yang akan berkurang? Karena di dalamnya itu hanya ada satu mapel saja, tidak ada muatan-muatan yang lain. Seandainya ada muatan-muatan yang lain, misal di dalam sains tersebut, ketiga temanya perkembangbiakan makhluk hidup, mungkin di dalamnya itu perlu ada include mata pembelajaran matematika, ada mata pembelajaran kesenian atau olahraga. Mungkin bisa saja pengetahuan yang didapatkan tersebut pada saat itu bisa lebih berkembang. Kemudian sarana pendidikannya jadi kaku. Kenapa? Hanya satu yang terfokus. Kalau di laboratorium itu hanya satu yang terlihat. Lalu kurikulumnya itu kurang fleksibel. Nah, kita lihat kelebihan pada sumber bahan disediakan dari pusat. Lalu luas bahan terbatas. Adanya di dalam silabus, dalam garis besar program pengajaran yang sudah ditentukan oleh pusat. Lalu bahan mudah diatur secara sistematis. Di dalam menjaring materi atau bahan ajar yang disampaikan oleh anak, adanya sistem penjaringan materi sehingga guru di dalam mengajarkan peserta didik itu lebih terawasi dan lebih mudah. Nah, apa kekurangannya? Kekurangannya itu hanya acuan buku. Buku acuan kurang diperhatikan karena prakteknya itu lebih tinggi. Bahan disusun urutannya oleh penulis buku. Kadang-kadang kurang bersifat psikologis. Kenapa? Tidak bisa disusun oleh seorang guru. Hanya disusun oleh penulis. Siapa yang jadi penulis? Yaitu yang menyusun, yang mengatur tata materi yang harus disampaikan. Lalu yang ketiga, kelebihannya adalah di metodenya. Bentuk pengajaran secara progresif linear. Ada keterkaitan antara penggunaan metode, misalkan menggunakan metode tanya jawab, menggunakan metode skill, dan menggunakan metode ceramah. Dan banyak lagi metode yang digunakan itu mungkin ada relevansi antara bahan yang digunakan oleh guru yang telah disusun oleh pemerintah. Kemudian tidak banyak menggunakan metode bervariasi. Lalu apa kekurangannya? Metode yang digunakan bersifat teacher. Kemudian banyak metode yang digunakan itu bersifat tradisional, hanya menonton. Metode yang digunakan itu berpusat pada guru saja. Kalau guru hanya bercerita, guru hanya berpidato, atau guru hanya berceramah, mungkin metode itu yang sangat diperhatikan oleh anak-anak, tidak ada lagi yang berkreatif. Kemudian seperti di sini ada saya sampaikan metode drill, ceramah, hafalan itu kurang dapat dibentuk sebagai membentuk kepribadian siswa itu sendiri. Nah, di dalam aspek pendidik, persiapan bahan relatif mudah. Bahan sudah siap dipakai, tidak perlu mengadakan bahan banding. Hanya apa yang ada saja, guru hanya datang ke kelas membaca. Ini hari ini kita belajar tentang lingkungan. Jadi anak-anak hanya bisa mendengar bacaan dari seorang guru sehingga menjadi pembelajaran yang CBSA, catat buku sampai habis. Bukan CBSA itu cara belajar siswa aktif, tapi catat buku sampai selesai. Hingga insya Allah kita berharap nanti anak-anak kita peserta perkuliahan kita nanti mungkin bisa mendalami apa kelebihan yang harus kita lakukan di kelas agar anak-anak bisa memiliki pengetahuan yang lebih bermakna. Lalu peserta didik bebas tugas, tidak terlalu banyak. Kalau memang mau kasih pembelajarannya ini hanya coba kamu sebutkan makhluk hidup yang berkembang biak secara ovivar. Mungkin hanya itu saja, terbatas. Tidak ada hot di dalamnya, tidak ada suatu pembelajaran yang mengembangkan level terbuka kepada peserta didik hingga anak-anak kurang kreatif. Kemudian dibatasi oleh waktu di dalam penyampaian. Nah, tidak berinisiatif, anak hanya bisa menjawab satu kata. Anak tidak bisa bercerita banyak cerita. Hingga di sini kita seorang guru itu hanya terpaku pada satu kalimat, terpaku pada satu indikator saja.